menuju ke arah observatory dan akan terjadi sebuah team fight antara Huawei Sport dan juga Onyx Olympus. Oh, Onyx agak sedikit terlambat untuk turun sementara Dead sudah dengan MP5-nya memantau menuju ke arah Onyx Olympus dan belum ada tembakan yang terjadi. Onyx Olympus masih bisa untuk touchdown dengan selamat di area Cape Town. Belum ada korban, belum ada darah yang tercecer, belum ada peluru yang ditembakkan dari kedua tim ini. Masih mencari posisi. Satu buah tappingan dari Woodpecker yang sudah terdengar. Namun sekarang tembakan dari Yanbin pun masih belum terlalu melukai. Menuju ke arah Onyx Olympus yang mana kedua tim ini masih akan melakukan setup terlebih dahulu. Ledakan sudah terdengar. Tapi ledakan yang terjadi itu antara Kabi dan juga DXL di arah yang berbeda. Suara yang kita dengar adalah pertempuran di area peak. DXL belum bisa diselamatkan kali ini. Masuk lebih dalam lagi. Vector digunakan. Warcapnya berhasil dijatuhkan dan oh my god, Expand harus wipe out di posisi ke-12. Wah, Expand ternyata langsung disambangi oleh tim Heavy. Tadi kita lihat ada Skylar juga yang membantu inisiasi daripada tim Heavy itu sendiri sehingga lebih mudah lagi. Tapi Zero, sayang sekali terkena hit yang cukup parah. Di mana ada dorongan Skylar juga yang membuat akhirnya posisi seorang Zero tidak dapat terbendung lagi. Masih bisa diselamatkan nampaknya. Berkumpul di rumah labirin kali ini. Akan coba diras langsung oleh seorang Yanbin. Masuk ke dalam Kiba nampaknya. Tidak terlalu aware akan kedatangan seorang Yanbin yang menggunakan Rebel Rush. Zero juga. Kehilangan cukup banyak alat pun membuat dirinya terjatuh. Namun Gare dari arah belakang. Upaya flanking yang dilakukan oleh seorang Yanbin berjalan dengan cukup mulus. Menyisakan harusnya satu player aja. Dari Onyx Olympus 2 maksud gua. Karena Zero sudah dihidupkan kembali. Jack akan berlari sejauh mungkin. Namun dari tim Wuhan nampaknya akan segera komit terhadap seorang Jack. Apakah ini akhir bagi seorang Jack, Bigan? Yes, ini harusnya masih punya kesempatan, cuma bakal sulit banget karena Shin harusnya udah mantau banget dengan G36-nya. Tembakan dibuka ke arah Jake. Tersisa setengah health point saja untuk seorang Jake dari Onyx Olympus. Satu pemain terakhir yang tersisa yang terlihat. Sementara untuk melakukan reviving dengan Pocket Market itu membutuhkan 1000 koin. Apakah dia sudah melakukan hal tersebut? Dan ternyata belum. Benar-benar harus pulang di posisi ke-11 untuk Onyx Olympus. Waduh, sayang banget. Tadi gue melihat cukup banyak mistake juga yang terjadi ketika seorang Zero tertinggal di arah luar gitu kan. Terus dia di pick off sama musuhnya itu membuat akhirnya Onyx Olympus perlu reset lagi dari awal. Dan akhirnya mereka harus berfokus ulang. Dan itu momennya bagus banget dimanfaatin sama Hua. Mereka langsung ngeras maju nggak pakai pikir panjang dan juga akhirnya satu persatu terpick off. Tadi juga kita lihat dari Gare lagi fokus ke arah dalam rumah padahal Zero knockdown di pinggir dia. Harusnya informasi udah didapetin dong bahwa ada satu orang dari arah luar. Dan akhirnya Gare terpelangking oleh seorang Yanbin udah knockdown juga. Hilang banyak, Jack nggak bisa berbuat banyak harusnya. Yes, itu yang membuat sulit untuk teman-teman Onyx Olympus. Tapi akankah tim Indonesia selanjutnya kali ini akan tumpang juga karena Gedai? Oh my god, pembalasan yang cukup baik seorang Abax. Berhasil merupakan on fire dan tidak bisa diselamatkan. Sementara seharusnya Gedai di sana masih bisa untuk di-revive kembali. Sebuah hitlist yang connect di antara kedua tim ini membuat pertemuan mereka tidak akan bisa dihindari lagi. Itu dia fokus melakukan ending ke arah Gedai. Nampaknya Abax tidak mengetahui arah tembakan yang datang menuju ke arah dirinya. Abax terkena sebuah flash freeze, tembakan akan masuk dari seorang Peter. Namun sayangnya kali ini Abax akan sangat sulit untuk menyelamatkan dirinya. Oh, sayang sekali Falcon yang memutar ternyata tidak disadari oleh seorang Abax. Sempat terkena hit yang cukup parah juga dari seorang Peter. Masih ada flash freeze juga yang dilemparkan membuat akhirnya Abax lumayan terdelay pergerakannya. Misalkan aim gun saja tapi ternyata tanpa diduga-duga kita melihat kehadiran dari Twisted Mind kali ini yang menyambangi kawan-kawan dari tim Falcons. Di sisi yang lain kita akan melihat pertempuran antara WAG dan juga tim Todak. Dua player berbeda pada WAG berhasil didapatkan begitu saja terpisah dari seorang Cyrus yang langsung dikirim untuk menjauh. Tidak mau terlibat lagi dengan tim Todak karena sudah kekurangan manpower itu menjadi disaster yang cukup membuat WAG harus bersabar terlebih dahulu. Vending machine akan coba diamankan kali ini oleh kawan-kawan dari tim Todak. Ada FGO juga yang cukup mengganggu. Satu kampanye yang sudah dikuasai oleh tim Todak kali ini naik ke arah lantai 2 dengan Rebel Rush. Traps masih menggenggam satu Trogon dengan cukup berani mencari keberadaan seorang Cyrus. Digocek ke arah bawah tapi respon dengan cukup cepat. Ada 3 player langsung mengejar. Digocek lagi. Masih bisa untuk melawan tapi ternyata pada akhirnya Cyrus pun harus tumbang begitu saja di tangan 3 player daripada tim Todak. Wah, kalang kabut kocar kacir ini WAG dibikin sama tim Todak. Benar-benar kehilangan arah. Dan bahkan Alan juga udah mulai kelihatan di tangan seorang Traps dengan ACAT-nya.
Membuat sekarang Alan gak punya jalan keluar. Akankah menjadi tim yang ketiga yang dipulangkan menuju ke arah lobby? Wah, Tim Tonak sangat menyala sekali. Masuk lebih dalam lagi seorang Trap. Cerdik sekali pergerakannya. Tapi lihat, Alan juga pada akhirnya tumbang. Sementara RRQ harus bertemu bersama dengan Bigetron Delta kali ini. Kehilangan satu pemain. Tapi lihat, Dix juga sudah cukup low di sana. Abai ditukar. Harus terjatuh di sana. Namun sekarang RRQ Kazu masih menyala. Dodge tumbang karena seorang Koja nampaknya. Dan sudah terjatuh. Twisted Mind sama pulang di posisi yang ke-10. RRQ kehilangan dua pemain. Razor bisa melakukan revive ke arah seorang Abai. Satu pemain yang berhasil untuk di-save. Tapi gempuran tiada henti datang menuju ke arah satu pemain dari RRQ Kazu. Razor gak punya jalan keluar. Bigetron 3 poin eliminasi. wow, what a nice move ya Koja. Kita lihat tadi upaya backup yang dilakukan Koja ke arah Dix dan juga seorang Keong dengan cukup cepat akhirnya mampu menyelamatkan mereka dan malahan RRQ Kazu yang harus terseok-seok bahkan tadi hanya bisa menghidupkan satu player aja. Itu dia Pocket Market mulai mahal harganya untuk merevive teman. Jadi cuma hanya satu player saja yang bisa di-revive oleh teman-teman daripada RRQ Kazu. Di arah yang berbeda, kita akan melihat God of Wolf dengan 3 playernya saja akan berhadapan dengan tim Falcon. Sudah disadari tadi kita lihat ada mode launcher dari Trogon seorang T kali ini dimaksimalkan ke arah depan hanya untuk coba memukul mundur kawan-kawan dari tim Falcon. Tapi gua rasa tim Falcon akan menjadi tim Falcon yang biasanya melakukan clearing area di arah belakang graveyard. Kali ini cukup berdarah-darah. Damon berhasil terjatuh, coba untuk dicari asal muasal dari pelurunya, namun sayang sekali dari seorang T nampaknya cukup tertekan kali ini. Launch pad digunakan, masih berhasil untuk menjauh, akan coba untuk ditembak tapi ternyata Ya. dari seorang T masih berhasil keluar dari tekanan yang diberikan oleh tim Falcon. Gak kerasa lah 7 poin kill yang udah dapetin sama teman-teman dari tim Falcons. Mereka juga dapetin 2 kill dari Evos Divine. Lalu ada pelarian dari teman-teman God of War. Mereka dapat 7 poin kill. Sekarang nggak ketemu sama Bigetron Delta sama sekali. Nggak ada gangguan di area Katulistiwa, di area Observatory. Membuat mereka sangat leluasa sekali untuk bisa farming poin kill bahkan. Meskipun 3 pemainnya tadi sempat buat di revive juga. Dan tadi seharusnya mereka menang tim fight tuh sama teman-teman dari Twisted Minds Ya. yang tadi ikut campur juga menuju ke bagian Katulistiwa. Keong 50% efektif dalam penggunaan dari pocket marketnya. Pemain yang sangat diandalkan juga di lini depan untuk Bigetron Delta menggunakan Kairos dan juga Andrew Awaken sebagai offensive dan juga defensive skill dari seorang Keong itu sendiri. Terus Koja juga menarik, dia juga bawa ini juga loh, dia bawa Kairos juga dan dia tanpa Andrew tapi dia bawa Sunny karena Sunny juga bisa staking ngasih juga shield poinnya ke rekan-rekan yang ada di dekat mereka. Ya, jadi berfungsi untuk rekan satu tim, gak cuman dia sendiri. Dan gue juga melihat dari seorang Koja, orang pakai Andrew juga dia punya rasa pede juga. Dan gue yakin dia percaya sama teman-temannya yang bisa follow up dia secara cepat gitu. Kepercayaan antar tim yang sangat baik dari teman-teman Bigetron kayak tadi aja. Fight yang terjadi antara mereka dengan RRQ Kazu juga berdampak cukup banyak untuk RRQ. Karena dari Bigetronnya follow upnya satu sama lain cepat banget gitu. Dan kali ini mereka akan moving, melanjutkan rotasi mereka ke arah yang selanjutnya. Sementara kalau kita lihat dari drone POV kita, RRQ Kazu masih coba untuk struggling kali ini setelah dilululantakan oleh Bigetron Delta. Mau nggak mau mereka harus main di luar zona, nggak ada pilihan lain. Dan ini kita udah masuk ke area mid game. Seperti yang tadi sempat gue mention, mid game akan sepi banget karena kalau ngomongin revival spot kan juga jauh dan di zona-zona ketiga juga udah sulit banget buat dipakai, gak bisa bahkan. Dan ini membuat banyak tim di mid game itu berpikir berulang-ulang kali kalau mau melakukan fight, apakah potensi mereka menang lebih besar, winning conditionnya lebih besar, atau resikonya yang lebih besar. Kalau resikonya lebih besar mending cabut karena kita susah banget buat revive orang sekarang. Iya, kayaknya udah plan terakhir aja nggak sih kalau ngomongin revival spot. Meskipun sekarang durasi aktifnya itu Cepat. lebih lama, lalu nge-revive-nya juga lebih cepat. Ya betul. Supaya bisa dipindahin gitu loh, nge-revive tuh pakai itu aja. Cuma pemikiran dari para professional player ini juga kan memikirkan seperti yang lo bilang, resikonya gede apa enggak. Kalau misalkan kita cuma nge-revive kayak istilahnya 1 orang, 2 orang, kayaknya mending cari koin aja dulu Ya. dan nge-revive dengan ini gitu, dengan pocket gitu. Dan satu pemain dari T akhirnya diketahui oleh para pemain dari Bigetron Delta yang sedang melakukan clearing juga di bagian Pochinok, yang mana Pochinok ini sudah akan ditinggalkan oleh zona selanjutnya. Setengahnya aja nih yang masuk dan Bigetron Delta udah ada di bagian bibir
dari zonanya. 2 tim atau bahkan 3 tim yang akan tertahan. Ada God of Wolf, tim Falcon, selalu ada RRQ Kazu yang kemungkinan besar RRQ pun gak bakal masuk dalam zona melewati dari Pochinoknya itu sendiri. RRQ bisa muter lewat belakang terus sampai ke arah jembatan. Ya kalau misalnya gue ngintip-ngintip dari layar kita yang di sebelah, ini feeling gue nih, glass circle-nya akan di area yang nanggung banget. Jembatan patahan Jembatan gitu ya. patahan dan di sini kita harus bisa untuk mempertahankan resource yang kita miliki sebijak mungkin. Jangan dibuang-buang secara percuma karena last circle-nya akan sangat-sangat dibutuhkan gitu. Dan kalau kita lihat bahkan rumah area Pochinok aja udah tinggal sedikit yang kena circle. Nah ini bahaya banget kalau misalnya nanti dari tim-tim yang masih tersisa 9 tim ini, mereka nggak punya resource yang cukup untuk mereka pakai nantinya pas di last fight gitu. Dan kita lihat kali ini Wow. tim Todak 6 poin eliminasi. Gue juga melihat tim Malaysia setelah di leg kedua kali ini ya, mereka juga ada beberapa peningkatan yang terjadi. Tapi somehow di arah yang lain ada tim EVOS D1 kali ini yang langsung saja memberikan beberapa serangan terhadap tim Huadat. Dengan ada Skylar dan juga hujan peluru yang diberikan berhasil knockdown, begitu saja tidak ada bala bantuan yang bisa diterima. Nice. Poppy coba memanfaatkan satu area patahan di sini. Off angle coba untuk digunakan tapi ternyata EVOS D1 sudah mulai menyadari itu. Dari seorang Abbas kali ini coba melakukan upaya racing. Loh. Player Sin pun pergi mengalami low spot, namun nampaknya masih bisa digapai dan tim Hua pun dipulangkan oleh EVOS D1 di posisi ke-9 di menit ke-11. Ya, pergerakan juga bagus untuk teman-teman dari EVOS Divine. First contact-nya juga mantep banget ketika Rai berhasil dapetin 1 pemain. Sisanya bisa dikejar dengan menggunakan vehicle, pakai Tatsuya, menuju ke arah petaran dari Hua Esports sehingga mereka nggak punya jalan lagi selain pakai launchpad untuk melarikan diri, dan itu pun masih ditangkap. Dan sekarang Bigetron Delta bersama dengan tim Falcons, pertemuan yang tidak akan bisa dihindari sepertinya. Zona juga sudah mulai tidak ada di area Pochinok, tapi lihat pertengkaran akan terjadi, gak bakal bisa dihindari lagi. Cabut satu orang di sana, Keroro udah mulai mundur ke arah belakang dan Bigetron Delta coba paksa, namun apa yang dilakukan oleh tim Falcon sangat-sangat luar biasa sekali, bisa narik mundur sehingga sekarang Okuja berhasil melahirkan 2 pemain, tapi God of War kecampur. Falcons pulang di posisi ke-8, Bigetron Delta still survive dan malah mereka sekarang tertahan di bagian luar dari zonanya, harus segera masuk ke dalam zona selanjutnya dalam waktu 3 detik lagi. Dan sayang sekali Dix harus terjatuh oleh FGL yang dilontarkan oleh Vitan dari arah berbeda. Wah, untungnya tadi dari tim Falconnya membagi fokus dia ke 2 arah sekaligus ya. Tadi Ya. Keroronya lagi fokus untuk ngintai ke arah God of Wolf. Makanya yang bisa standby untuk ngadepin tim Bigetron Delta pada awalnya hanya 3 player aja. Dan kesempatan itu dimaksimalkan dengan cukup baik. Kenapa nggak jadi? Dimaksimalkan dengan cukup baik gitu kan oleh Bigetron Delta, langsung ngeras walaupun mereka sempat regroup juga, ditarik mundur. Tapi pada akhirnya juga tadi Bigetron Delta mendapatkan area yang lebih leluasa lagi. Sementara God of Wolf kali ini menerima cukup banyak pressure dan di arah lainnya jembatan sudah mulai ada peperangan yang terjadi. WAG mengambil area atas sementara RRQ Kazu di arah bawah coba untuk bertahan dari 2 tim sekaligus. Namun Alan sudah mulai mengendarai monster truck kali ini. Ayo mau kemana? Akan dijadikan obstacle saja nampaknya untuk memperkuat atau memperkokoh pertahanan daripada WAG. Sementara masih belum ada yang bisa nge-reach ke arah WAG. Palingan tim Todak. Tapi kalau lu lihat dari obstacle yang mereka miliki juga lumayan aman untuk sejauh ini ya. Tapi kalau kita lihat nggak tahu gimana nanti karena zonanya akan bergerak sekarang. Iya, zonanya udah gerak, udah mulai keluar juga dari compound yang dimiliki oleh WAG. Siapapun bisa ngeliat, tapi Heavy diam-diam 11 poin eliminasi yang sudah Iya. mereka kantongi, dan bahkan menyalip poin kill yang tadi sempat didapatkan oleh tim Falcons sebanyak 7 poin eliminasi. TV-nya udah 11 dan sekarang hanya menyisakan 6 tim saja dengan 21 orang yang masih survive. Demon sebagai orang terakhir berhasil ditangkap oleh seorang Traps yang pada akhirnya juga harus dipulangkan menuju ke arah lobby. EVOS Divine memantau ke arah Heavy di sana yang akan berusaha masuk ke dalam zona selanjutnya. Zona ada tangan EVOS, tapi lihat Kapi berhasil mendapatkan seorang wing di sana dengan M29 dengan Alvaro yang aktif juga di tubuhnya. Sudah berhasil untuk diselamatkan kembali. Akan diberikan ledakan-ledakan menuju ke arah tim Todak. Akan melakukan retake compound di sana dari arah teman-teman Heavy yang harus menyerang ke arah sebelah kanan terlebih dahulu kalau mereka nggak mau ambil resiko yang banyak. Karena kalau misalkan mereka nyerang langsung ke arah EVOS, mereka juga bakal tembakin sama tim Todak. Tim Todak juga bakal tembakin dari belakang. RRQ Kazu manfaatkan hal tersebut dari bagian belakang. Lihat, WAG sudah mulai turun ke arah bawah. Alan harus sudah training dengan seorang AB di sana dengan M29-nya. Dan masih bisa untuk survive lagi menuju ke bagian patahan bawah untuk RRQ Kazu. Kevin berhasil mendapatkan 2 pemain dari WAG
untuk tim Todak sekarang masih bisa untuk membuka jalannya masuk ke dalam zona selanjutnya. Tim EVOS Divine berputar lebih jauh lagi untuk mengambil ujung circle-nya. Akan menerima serangan dari dua arah berbeda. Satu bos Skyler connect menuju ke arah tim Heavy di sana. Ledakan yang diberikan oleh seorang Dutch menuju ke arah tim Todak, namun masih belum berarti banyak. Lihat EVOS akan bertahan melawan tim Heavy di sana. Serangan menuju ke arah sebelah kanan. Maal sayangnya jatuh. Tim Todak mengamuk di sana. Abai. Trap jatuh. Bang Razor Maal juga jatuh. Dutch tersisa sendirian saja seorang diri. Dutch harus jatuh. Namun sekarang masih ada sebuah horizon lain untuk arah ke Gazor. Seorang Wings masih jatuhkan. Razor masih ada. Namun sekarang pada akhirnya Razor sudah tidak terlihat kembali. Sangat sulit. Akhirnya mereka pulang di posisi yang keempat. Nice banget, tadi masih ada satu player yang bisa diusahakan oleh seorang Razor dengan horizon kali ini. 3 tim tersisa, masih ada tim Indonesia EVOS Divine memegang kendali kali ini. Dimana kita lihat dari seorang Ray sudah mulai berjaga, satu Skylar dikirim ke arah seorang Ray. Coba untuk berputar ke sisi kanan, ada seorang Cyrus yang terlihat. Tapi ternyata respon duel dari seorang Cyrus cukup baik nampaknya. Ray berputar ke arah kiri kali ini. Namun Aimgat dengan M79 yang ia genggam masih dicoba dilemparkan ke arah tim Todak. Ada satu hit yang terkena ke arah dirinya, tapi masih bisa berlindung ke arah belakang. Abax dan Aimgat berjalan lebih dekat lagi. Masih menunggu momen satu Glue Melter dilemparkan ke arah tim Todak. Begitu pula ada Flash Freeze kali ini coba mendelay pergerakan dari tim Todak. Ray dari sisi kiri mulai menyadari pergerakan tim Todak ke arah yang berbeda. Wing Raja terjatuh, namun Kedai menerima balasan yang cukup instan. 2 player tumbang, ada seorang Aimgat, tapi satu persatu tumbang lagi. 2 versus 2 kali ini. Abax dari diri kanan masih ada respon gue yang cukup baik. Satu orang tersisa kali ini daripada tim Todak, bahkan di sana. Dan kita lihat ada trading yang terjadi. 1 versus 2 kali ini. Ray masih mencoba melakukan decoy, namun kita lihat satu player terpecah ini dia. Buya untuk EVOS Divine. Yes, Buya untuk EVOS Divine, dan Ray berhasil menyelamatkan situasi EVOS Divine dari hampir gagal. Buya menjadi Buya bocil savior dari EVOS Divine. Ray yang akhirnya kali ini berhasil membawa EVOS Divine